Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Dan diantara ujiannya, pendengarannya dihilangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, itu sayang, itu tanda sayang, dan itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian, yang terbaik buat kalian. Jadi kalau kita semakin mengenal Allah, semakin ridho dengan ketetapan dan apa yang Allah atur buat kehidupan kita. Makanya kita nggak boleh buruk sangka sama Allah, nggak boleh buruk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hikmah. Makanya buruk sangka itu salah satu dosa besar, dan hanya diidap oleh orang-orang munafik. Seperti apa sifat orang munafik dan orang musyrik itu? Adzannina billahi dhanna saw. Mereka itu selalu buruk sangka sama Allah. Selalu buruk sangka sama Allah. Kenapa Allah kasih saya tuli? Hidup ini gak adil, gak benar seperti ini. Buruk sangka sama Allah. Itu orang munafik. Alaihim dairatus saw. Mereka yang akan mendapatkan prasangka buruk mereka sendiri. Jadi prasangka buruk itu akan berbalik menyerang mereka. Apa sih yang dimaksud lezatnya iman? Yang dimaksud lezatnya iman itu kalau beribadah, kalau beramal soleh, nikmat banget gitu loh. Jadi kalau beribadah dan beramal soleh itu nikmat. Sholat itu nikmat. Jadi sholat itu nikmat. Tenang hati itu, relax, nggak pengen buru-buru ya, menghayati, dan benar-benar tuh hati gimana gitu kalau sholat. Itu sholat. Nanti ketika baca Quran senang aja, walaupun saat kita menjadi tuli nggak ada yang keluar dari lisan kita, tapi kan Allah maha tahu. Ada kepuasan, ada kebahagiaan saat kita ngaji, belajar, thalabul ilm seperti ini. Seneng aja, aku tuh seneng banget ya gitu lah ya. Seneng ya gitu ya, senang. Kalau ridho begini, ridho senang gitu ya, ya senang. Jadi pas walaupun macet ya, walaupun macet dari Bekasi ke Jakarta, oh gini, Masya Allah, macet, tapi hati itu senang aja gitu, hati senang. Jadi hidup kita tuh tenang walaupun nggak punya duit. Nah ini, walaupun nggak punya duit, nah, tapi senang aja walaupun banyak masalah. Kan banyak masalah. Itu tuh kuncinya apa sih? Ternyata kuncinya ketika seseorang tidak menikmati amal dan ibadahnya dan tidak menikmati kehidupannya karena dia belum ridho Allah jadi Robnya, Islam jadi agamanya, Muhammad jadi nabinya. Itu belum ridho. Dan ridho ini bukan kata yang hanya diucap saja, bukan hanya diucap aja gitu lah, tapi harus benar-benar dirasakan. Nah pertanyaannya,
Ridho Allah jadi Robnya. Nah, Rob itu apa sih? Rob apa? Rob itu nama Allah yang mengandung seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan secara global diwakilkan dengan 3 makna. Pencipta, pencipta apa tuh? Pencipta ya. Pencipta, pencipta, pemilik, pemilik, dan pengatur. Oh, pengatur. Ah, itu pengatur, pengatur. Nah, pertanyaannya simpel aja. Sudahkah kita ridho ketika Allah mengatur kita? Gitu. Ketika Allah mengatur kita nih, sudahkah kita ridho? Kita buat contoh lebih sederhana lagi. Misalnya, lahir sebagai teman tuli atau orang tuli, ridho nggak dengan ketetapan tersebut? Gitu, ridho apa enggak? Gitu. Jadi jangan berharap bisa sholat dengan tenang, ya, bisa ibadah dengan tenang, kalau kita tidak ridho terlahir sebagai orang tuli. Nah, itu salah satu contohnya tuh. Itu selama kita nggak ridho, kenapa sih saya diciptakan sebagai orang tuli? Kenapa saya nggak bisa dengar sebagaimana teman-teman saya? Jangan pernah berharap banyak menikmati membaca Al-Quran, menikmati sholat yang kita lakukan, menikmati menjadi guru. Gitu. Jangan pernah berharap banyak, karena syarat menikmati kehidupan iman itu kalau ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak usah ribet-ribet ya. Contoh, punya motor nggak? Gitu lah. Punya motor. Misalnya nih, misalnya jam setengah 12 motor kita hilang. Allah takdirkan hilang. Setengah 12. Jam 12 adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Dan kita nggak terima motor kita hilang, kita nggak ridho gitu loh, kesel kita nih. Kira-kira sholat zuhurnya bisa khusyuk apa enggak? Ah, itu nggak mungkin khusyuk sholat zuhurnya. Ah, itu sederhana aja.